Kisah diawali pada tahun 1975. Tiga sekawan, Jimmy Marcum, Dave, dan Sean, sedang bermain hoki di jalanan kota Boston. Hingga datanglah ide nakal mereka untuk menuliskan nama mereka masing-masing di semen trotoar yang masih basah di pinggir jalan. Hal ini pun dipergoki oleh seorang pria yang berpakaian layaknya polisi. Tentu saja mereka dimarahi habis-habisan. Tidak begitu saja, pria tersebut bersama partnernya membawa Dave ke dalam mobil dengan dalih untuk membawanya menemui orang tuanya. Hal yang tidak mereka sangka-sangka pun terjadi. Dave menghilang selama 4 hari dan setelah dilakukan pencarian dan investigasi, Dave ditemukan, namun tidak dalam keadaan yang menyenangkan. Sebab, selama 4 hari tersebut, Dave disekap dan dilecehkan secara seksual oleh para pria yang membawanya. Mulai hari itu, pertemanan ketiganya pun menjadi longgar dan mereka tidak pernah bertemu lagi. Bertahun-tahun pun berlalu, mereka semua sudah dewasa. Jimmy sudah hidup bahagia dan memiliki seorang putri cantik nan membahana berbodi aduhai bernama Katie. Dan dia sudah memiliki usaha minimarket. Sementara Sean sudah menjadi seorang polisi di bagian pembunuhan dan di sini diketahui bahwa Sean sedang bersitegang dengan istrinya dan pisah sementara. Di sisi lain, Dave yang masa kecilnya trauma karena lubang boolnya udah pernah digenjot, kini mempunyai seorang istri dan anak dan hidup sebagai buruh kasar. Pada suatu hari, Katie yang akan mengikuti pesta meminta izin kepada ayahnya untuk keluar malam. Dan pada saat dia pamit, Jimmy memiliki firasat yang kurang menyenangkan karena merasa Katie akan pergi jauh meninggalkannya. Sesampainya di mobil, ternyata pacarnya menyelinap di dalam mobilnya dan alhasil mereka pun cipokan karena sudah lama tidak bertemu. Oh ya, lupa nama pacar Katie adalah Brandon. Singkat cerita, malam pun tiba dan Dave yang sedang minum-minum melihat Katie joget-joget dengan manja di bar tersebut. Dia pun terlihat cuek dan tidak memperdulikannya walaupun dia tahu bahwa Katie adalah anak dari sahabat kecilnya yaitu Jimmy. Keesokan paginya, Jimmy terbangun dan menyadari bahwa Katie putrinya semalaman tidak pulang ke rumah dan entah dia di mana. Dia pun merasa pusing 7 keliling karena tepat hari itu adalah hari spesial untuk adiknya Katie. Dia pun sempat curiga bahwa Katie pergi bersama pacarnya. Tapi kecurigaan itu sirna tatkala ia melihat Brandon dan adiknya yang bisu yang bernama Ray Junior berbelanja di tokonya dan malah menanyakan keberadaan Katie. Jimmy pun ke gereja untuk menghadiri acara anaknya. Dan setelah dari gereja, Jimmy kemudian melihat kerumunan polisi yang berkumpul. Dia melihat mobil putrinya di dalam TKP polisi. Dia pun masuk dan alangkah kagetnya dia karena sahabat lamanya lah yang menangani kasus itu yaitu Sean. Jimmy pun menerobos TKP dan sangat terpukul ketika melihat Katie sudah tidak bernyawa karena menjadi korban pembunuhan. Sean dan White, rekan polisi dari Sean, bekerja keras untuk mengungkap kasus ini dan menangkap pelaku pembunuhan ini. Sementara itu, Jimmy yang tidak terlalu percaya kepada kepolisian memilih untuk menggunakan koneksinya untuk mengungkap hal ini. Scene kembali pada malam yang sama dengan hilangnya Katie. Dave ternyata pulang ke rumahnya dari bekerja dengan keadaan yang sempoyongan. Ternyata malam itu Dave terluka parah di bagian perut. Dia pun dirawat oleh istrinya yang bernama Celeste. Dave menyatakan bahwa dia baru saja berkelahi dengan seorang perampok di jalanan. Dave kemudian menang dan membenturkan kepala si perampok ke beton. Dave menyatakan bahwa kemungkinan perampok tersebut mati karenanya. Di sini kita diperlihatkan bahwa Dave sangat mencurigakan karena tepat di malam kehilangan Katie dia terluka dan pulang agak larut malam. Kembali ke penyelidikan Sean dan White, tentu saja mereka mengarah kepada Dave. Terlebih ketika Dave berusaha berbohong atas luka yang didapatkannya di tangannya, serta tingkah anehnya yang sering muncul ketika dihadapkan pada kasus pembunuhan Katie. Sementara itu, penyelidikan dari Jimmy membuahkan hasil. Diambil kesimpulan bahwa pistol yang digunakan pelaku untuk menghabisi Katie adalah sama dengan pistol yang dipakai Jess Ray, ayah dari Brandon Harris, pacar dari Katie sekaligus mantan rekan dan musuh Jimmy dulu. Oh iya, Jimmy ini adalah mantan narapidana yang dulunya menjadi perampok dengan Jess Ray, ayah dari Brandon. Pistol tersebut diidentifikasi sama dengan pistol yang dipakai untuk perampokan di toko minuman keras di tahun 1980. Di sini diketahui bahwa Jess Ray Harris, ayah dari Brandon, sudah menghilang sejak tahun 1989. Kecurigaan dari Jimmy pun mengarah kepada sang anak yaitu Brandon.
Terutama ketika ia mengetahui bahwa Brandon dan Katie ternyata melakukan hubungan tersembunyi dan berencana untuk pergi kabur ke Las Vegas di hari Katie menghilang. Hal yang menjadi misteri lainnya adalah bahwa Brandon dan keluarganya masih sering menerima kiriman uang sebanyak $500 setiap bulannya yang diduga dikirim oleh Just Ray Harris. Di sisi lain, Celeste, istri dari Dave, ikut pula mencurigai suaminya sebagai pembunuh dari Katie. Untuk sekedar info, istri Dave merupakan adik sepupu dari istri Jimmy, jadi bisa dikatakan mereka cukup dekat. Istri dari Dave sudah memberikan pernyataan kepada Jimmy bahwa pada malam Katie menghilang, Dave pulang dalam keadaan berdarah dan tidak ditemukannya berita bahwa ada perampok yang mati di koran keesokan harinya. Jimmy pun menyimpulkan bahwa Dave tidak lain adalah pembunuh Katie. Suatu malam, Jimmy mengatur rencana agar anak buahnya mengajak Dave untuk sedikit bersenang-senang di bar. Di sana, Dave dibuat mabuk oleh teman-teman dari Jimmy. Jimmy akhirnya muncul. Jimmy membuat pernyataan bahwa di tempat yang sama, dia telah menghabisi nyawa dari Just Ray Harris, temannya sewaktu muda dalam melakukan kejahatan. Jimmy membunuh Just Ray Harris karena dia telah berkhianat dengan mencebloskan Jimmy masuk ke penjara. Jadi, kiriman uang yang diterima Brandon dan keluarganya sebanyak $500 per bulannya adalah dari Jimmy. Jimmy yang merupakan mantan anggota dari geng kapak ini pun mulai menginterogasi Dave dan menuduh Dave telah menghilangkan nyawa anaknya. Dave, tentu saja yang masih dalam keadaan mabuk, menolak untuk dipersalahkan. Dave mengatakan bahwa di malam itu dia memang bertemu Katie di bar. Kemudian dia pulang, namun di tengah jalan, dia memergoki seorang pria yang ternyata sedang melakukan pelecehan seksual kepada seorang anak. Dave segera menghajar pria tersebut hingga mati. Hal yang menjadikan Dave bertingkah aneh adalah karena kejadian tersebut, seolah membuka ingatan lama akan kisah kelam dirinya di masa kecil. Jimmy sontak tidak percaya dengan sangkalan dari Dave ini. Dia segera menghabisi Dave dan menenggelamkannya ke dalam Mystic River, tempat yang sama di mana Jimmy menghabisi Just Ray Harris yang berkhianat kepadanya, dan Dave pun mati. Di sisi lain, kita diperlihatkan si Sean bersama si White malah mencurigai Brandon karena pistol yang dijadikan senjata pembunuhan merupakan pistol dari ayah Brandon. Brandon yang mengetahui bahwa tuduhan mengarah kepada dirinya segera kembali ke rumah. Dia segera mencoba mengambil pistol ayahnya yang disimpan rapi di atas loteng rumahnya. Sayang, ternyata pistol tersebut sudah lenyap. Brandon kemudian yakin bahwa orang lain yang mengetahui perihal pistol tersebut hanyalah adiknya yang bisu, Ray Jr. Singkat cerita, Ray Jr. pun pulang dan Brandon langsung menghajar Ray Jr. Keadaan makin kacau karena dalam perkelahian itu si John menampakkan pistol ayah Brandon. John kemudian mengancam untuk menembak Brandon. Untunglah di saat yang bersamaan datanglah Sean dan White. Sean segera merebut pistol tersebut dan meringkus mereka semua. Keesokan harinya, Sean datang menemui sahabat kecilnya, Jimmy. Sean mengatakan bahwa dirinya sedang meringkus pembunuh Katie yang sesungguhnya. Di sini dijelaskan bahwa kisah sebenarnya adalah Ray Jr. dan John ketika itu sedang bermain-main dengan pistol ayah Ray Jr. Hingga datanglah mobil Katie. Awalnya Ray Jr. dan temannya John hanya ingin menakut-nakuti Katie dengan pistol tersebut. Tapi pistol itu malah meletus secara tidak sengaja. Katie segera berlari menyelamatkan diri ke dalam taman. Dengan dalih agar Katie tidak buka suara, Ray Jr. dan John mengejar Katie. Kemudian menghajarnya dengan stick hook dan menembaknya sekali lagi agar mati. Jimmy pun tercengang dan menerima hal tersebut dengan pasrah. Dia mengatakan bahwa Sean mungkin sedikit terlambat memberitahukan hal ini. Kemudian Sean menanyakan di mana Dave karena dia tidak terlihat lagi. Sean ingin menanyakan perihal pria yang melecehkan seorang anak kecil dan mati. Jimmy pun pura-pura tidak tahu. Tapi Sean langsung mengatakan apakah Jimmy juga ingin mengirimkan $500 juga kepada Celeste Boyle, istri dari Dave. Ini menandakan bahwa Sean sebenarnya mengetahui bahwa Jimmy adalah pembunuh dari Just Ray Harris dan pembunuh dari Dave. Hal ini berujung pada kehidupan pribadi dari Sean sendiri. Dengan hal ini, dia dan istrinya dan sekarang anak perempuan mereka Nora kembali berkumpul bahagia. Sementara itu, Jimmy kembali bersama istrinya Annabeth. Kepadanya dia mengaku bahwa dialah pelaku dari pembunuhan-pembunuhan yang terjadi pada Just Ray Harris dan Dave. Annabeth menerima hal ini dan menganggap bahwa Jimmy adalah raja baginya. Dia menerima Jimmy apa adanya.
Di akhir cerita, kita diperlihatkan Celeste, Jimmy, dan Sean sama-sama sedang menonton parade di jalanan kota itu. Ketika saat itu, Sean membuat gestur menembak kepada Jimmy seolah menyatakan bahwa dirinya selalu mengawasi apa yang Jimmy lakukan. Dan film pun berakhir.